Jadi sekarang kamu sudah tahu semua hidden cost-nya. Tapi pertanyaannya, dengan semua ini, mana yang sebenarnya harus kamu pilih? Dan jawaban saya adalah, tergantung kamu siapa. Karena developer junior dengan gaji 6 juta rupiah per bulan butuh jawaban yang beda dari freelancer yang billing per project. Dan startup kecil butuh jawaban yang beda lagi. Makanya saya buat tabel verdict by spesifik per profil. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling saya tunggu-tunggu untuk dibuat. Ini dia. Profil pertama, developer junior. Gaji 5-8 juta rupiah per bulan. Rekomendasi saya, mulai dengan GitHub Copilot Free. Gratis, sudah terintegrasi ke VS Code, yang kemungkinan besar sudah kamu pakai, dan 2.000 completions per bulan cukup untuk developer junior yang belum coding full intensity setiap hari. Setelah kamu merasakan manfaatnya dan mulai coding lebih intens, mungkin 3-6 bulan dari sekarang, pertimbangkan upgrade ke Copilot Pro di 162.000 rupiah per bulan. Cursor Pro di 324.000 rupiah per bulan itu sekitar 4-6% dari gaji kamu. Untuk tahap awal, belum worth it, terutama karena manfaat terbesarnya baru terasa kalau kamu sudah tahu kode dengan cukup baik untuk evaluate apakah saran AI-nya bagus atau tidak. Windsurf, boleh coba free tier-nya, tapi jangan bergantung sampai pricing post akuisisi jelas. Profil kedua, developer mid, gaji 10-20 juta rupiah per bulan. Di level ini, Cursor Pro mulai sangat layak dipertimbangkan. 324.000 rupiah per bulan itu sekitar 1,6-3% dari gaji kamu. Dan kalau Cursor bisa save kamu, bahkan 30 menit per hari dalam coding, itu sudah worth it secara waktu. Tapi dengan catatan, monitor penggunaan fast request kamu. Kalau kamu heavy user yang intense coding setiap hari, siapkan mental bahwa di 10 hari terakhir bulan, kamu mungkin di slow mode. Untuk developer yang pakai JetBrains atau kerja di enterprise dengan keamanan ketat, Copilot Pro atau Copilot Business tetap pilihan yang lebih aman dan lebih terintegrasi. Windsurf bisa jadi pelengkap yang bagus. Coba free tier-nya sambil nunggu kepastian soal pricing post akuisisi. Profil ketiga, freelancer Indonesia. Ini yang paling nuanced. Kalau rate project kamu 3 juta rupiah ke atas per project, dan AI tools bisa bantu kamu selesaikan project 30% lebih cepat, itu berarti kamu bisa ambil lebih banyak project dalam sebulan. Dalam skenario ini, Cursor Pro di 324.000 rupiah bisa jadi ROI positif yang jelas. Tapi kalau kamu masih di rate rendah atau projectmu tidak terlalu kompleks dari sisi coding, Copilot Pro di 162.000 rupiah adalah sweet spot yang lebih masuk akal. Recommendation kuat saya untuk freelancer, start dengan Windsurf Free Tier dan Copilot Free Tier secara bersamaan. 2 tools gratis, maksimalkan dulu sebelum bayar. Setelah 1 bulan evaluasi, mana yang benar-benar mengubah workflow kamu, baru bayar yang itu. Profil keempat, tim atau startup kecil Indonesia. Kalau kamu tech lead atau CTO startup yang punya 3-10 developer, analisisnya berbeda. GitHub Copilot Business di 307.800 rupiah per seat per bulan menarik karena 1. Policy management terpusat, 2. Integrasi dengan GitHub yang kemungkinan sudah kamu pakai, 3. Data privacy policy yang lebih jelas untuk kode proprietary. Cursor Business di 648.000 rupiah per seat per bulan itu mahal, tapi kalau tim kamu sudah heavy user Cursor dan produktivitasnya naik, hitung ROI-nya per orang. Untuk startup bootstrap, kombinasikan Copilot Business untuk repository dan code review workflow. Cursor Pro Individual untuk developer yang memang butuh agent capability. Dan soal Windsurf untuk tim, tunggu dulu sampai pricing post akuisisi clear. Ketidakpastian tidak cocok untuk budgeting perusahaan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, setelah hampir 2 juta rupiah dan 30 hari test, apa yang sebenarnya tidak pernah dikasih tahu oleh review YouTube lain? Ini dia jawabannya. Semua tools ini bagus. Cursor, Copilot, Windsurf, semuanya punya kelebihan nyata. Yang membuat sebagian besar developer rugi bukan pilih yang salah, tapi tidak paham batasan tier yang mereka pakai. Mereka bayar Cursor Pro tapi tidak tahu fast request credits bisa habis di hari ke-19. Mereka pakai Copilot Free tapi bingung kenapa autocomplete tiba-tiba mati
di pertengahan bulan. Mereka excited sama Windsurf tapi tidak siap kalau pricing berubah drastis setelah akuisisi. Hidden cost bukan hanya soal uang yang keluar lebih banyak dari yang kamu sangka, tapi juga produktivitas yang hilang karena kamu tidak siap dengan limitasinya. Satu hal terakhir sebelum kamu pergi. Situasi Windsurf post-akuisisi OpenAI ini masih akan berkembang. Kalau ada update besar, macam perubahan pricing, fitur baru, atau integrasi dengan ChatGPT, saya akan update video ini atau buat video khusus. Kalau kamu mau dapat info itu langsung, subscribe dan aktifkan notifikasi. Bukan karena saya butuh subscriber, tapi karena ini genuinely informasi yang akan relevan buat keputusan finansial kamu sebagai developer. Dan kalau setelah nonton video ini, kamu masih ada pertanyaan spesifik. Misalnya, kalau saya developer PHP, mana yang paling cocok? Atau, apakah ada cara pakai Cursor Pro lebih hemat? Taruh di komentar. Saya baca semua komentar, terutama di 24 jam pertama setelah upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga video ini benar-benar bantu kamu bikin keputusan yang tepat, bukan cuma nambah kebingungan.